Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang homomorfisme dan isomorfisme grup yang kami terdiri dari Ajar, Syarifuddin, Triandriani, Nasruddin, Anton, M. Tafrikan, Galuh, Anissa, dan Vicky. Nah, pada kelompok kami ini fokus akan pada homomorfisme dan isomorfisme grup. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang materinya terlebih dahulu. Ya, yang pertama adalah homomorfisme grup. Nah, misalkan ada G dan H adalah suatu grup dan fungsi pemetaan dari G ke H, maka F dinamakan suatu homomorfisme grup bila memenuhi FAB itu sama dengan FA, FB. Nah, ini tidak hanya untuk perkalian atau penjumlahan, tapi ini operasi biner. Jadi bisa perkalian, bisa penjumlahan, dan operasi lainnya. Untuk semua AB anggota di G, di sini di domainnya. Suatu homomorfisme grup yang bijektif, artinya dia fungsi ini injektif atau satu, dan surjektif pada, dinamakan isomorfisme grup, dan G isomorfik dengan H, ditulis dengan sebagai berikut ini simbolnya. Nah, jadi F ini suatu fungsi yang isomorfisme jika dia bijektif dan memenuhi FAB sama dengan FA, FB. Oke, selanjutnya, bila F suatu fungsi homomorfisme, nah, misalkan itu kernel F yang didefinisikan dengan G anggota G, di mana FG itu sama dengan EH, yang di H maksudnya. Jadi elemen netral yang ada di H. Setiap kita punya G, elemen G yang kita petakan ke elemennya netral di H, maka himpunannya GG ini dikelompokkan menjadi kernel F. Kemudian image F adalah himpunan yang berisi H anggota H, di mana H itu sama dengan FG untuk beberapa G anggota G. K kernel F dinamakan ini kernel dari F, dan IMF dinamakan image dari F. Oke, selanjutnya sifat homomorfisme grup. Nah, ulangi lagi, yaitu misalkan G dan H adalah suatu grup dan F pemetaan dari G ke H suatu fungsi homomorfisme grup, maka kernel F itu subgrup dari G, yaitu ini subgrupnya G, dan image F subgrupnya H. Bukti, nah, kita perhatikan bahwa F EG, yaitu elemen netral di G, ketika kita petakan itu, karena dia homomorfisme, diketahui homomorfisme ini, maka berlaku F EG ini dioperasikan dengan EG itu memenuhi FEG, dipetakan lagi dengan FEG. Nah, jadi ini suatu syarat homomorfisme diketahui ini. Nah, dengan kanselisasi di H, nah, elemen ini kan di H. Nah, kita peroleh bahwa FEG sama dengan EH. Jadi EH itu sama dengan elemen netral di G yang dipetakan. Itu sama dengan A inverse. Jadi A yang di G, A inverse-nya juga di G. Nah, itu kan kalau kita operasikan menghasilkan elemen netral di G. Nah, kita petakan dengan F, karena homomorfisme jadi sama dengan FA kali FA inverse untuk semua A anggota G. Dengan demikian FA inverse sama dengan FA diinverskan. Oke. Selanjutnya, misalkan A anggota B
A, B anggota kernel F. Ini untuk menunjukkan bahwa dia subgrupnya nanti kernel F, dari subgrup dari domainnya G. Oke, selanjutnya ini tadi karena anggota dari kernel, maka FAB inverse sama dengan FB inverse. Ini sifat dari morfisme sama dengan FB inverse. Ini sifat dari ini. Sama dengan EH, ini juga EH sama dengan EH dengan EH, kita operasikan menghasilkan EH. Jadi AB inverse di kernel F. Oke. Ya. Dan kernel F adalah subgrup dari G. Dengan cara yang sama, bila FA, FB anggota dari image F, maka FB inverse itu sama dengan FAB inverse anggota dari IMF. Jadi IMF subgrup dari H. Selanjutnya kita selidiki sifat yang lain, yaitu ini kita ulangi lagi tentang sifat dari morfisme. Itu misalkan F adalah permetaan dari G1 ke G2 yang memenuhi FAB sama dengan FAFB. Untuk setiap AB anggota G1 domain ini, maka pemetaan F dinamakan morfisme grup dari G1 ke G2. Selanjutnya, kernel dari F adalah kernel F yang didefinisikan sebagai berikut seperti yang dijelaskan di awal tadi. G anggota G1 di mana FG sama dengan E2. E2 ini adalah netral dari G2 di sini. Nah, kemudian image dari F adalah IMF yang didefinisikan dengan FG, ya, elemen G2, berarti di sini elemen G2 ini di mana G anggota G1. G ini anggota di sini. Nah, bila homomorfisme F adalah satu injektif dan pada, artinya surjektif, maka F dinamakan isomorfisme grup dari G1 ke G2. Dalam hal yang demikian ini, G1 dan G2 dikatakan saling isomorfik dan disimbolkan atau ditulis G1 isomorfik dengan G2. Nah, berikut ini sifat-sifat dari isomorfik group sebagai berikut. Nah, misalkan ada suatu fungsi F yaitu yang memenuhi morfisme group dari G1 ke G2, maka satu sifatnya F E1 yaitu dari ini netral di G1 ini kita petakan itu akan lari ke G2 sama dengan E2, netral di E2 dengan masing-masing E1 dan E2 adalah netral di G1 dan G2. Kemudian sifat yang kedua, untuk setiap G anggota G1 di sini berlaku FG inverse sama dengan FG diinverskan. Nah, kemudian yang ketiga, kernel F adalah subgrup normal dari G1 dan image F subgrup biasa. Nah, ini kalau kernel F subgrup normal. Tapi kalau image hanya subgrupnya saja dari G2. Nah, buktinya misalkan kita akan buktikan yang pertama tadi yaitu F E1 sama dengan di E2. Kita G anggota G1, maka FG dengan E2 ini sama dengan FA sama dengan FA E1 sama dengan FA F1 sifat homomorfisme. Dengan menggunakan sifat kanselisasi dapat E2 sama dengan E1. Jadi kita ini kita coret ini ya, kita coret ini dengan ini didapat FE1 ini sama dengan E2. Oke, selanjutnya misalkan G anggota G1, maka FG inverse sama dengan G inverse kali netral ini kan tetap tak berpengaruh, netral E2 dengan FG inverse ini tadi didapat di yang hasil yang pertama ini FE1 sama dengan ini E2 sama dengan FG inverse. Nah, ini E1 ini berarti G dioperasikan dengan G inverse. Ini dapat E1 ini sama dengan FG inverse FG inverse ini. Sama dengan FG dioperasikan dengan FG inverse dengan FG inverse didapat ini E2
FG inverse sama dengan ini E2 tidak mengaruhi FG inverse. Jadi FG di inverse kan itu sama dengan G inverse yang dipetakan. Oke, selanjutnya yang ketiga, kernel F tidak sama dengan kosong sebab minimal ada netral dari E1 yang merupakan anggota dari kernel F. Misalkan X, Y anggota dari kernel F, maka Fx Y inverse ini sama dengan Fx dengan kita operasikan dengan Fy inverse, diperoleh Fx ini sama dengan E2. Ini sifat yang kedua tadi, Fy Y inverse yang dipetakan menjadi Fy inverse dengan E2 kali dengan E2 inverse didapat E2. Jadi Xy inverse anggota dari kernel F. Dengan demikian kernel F itu subgrup dari G1. Selanjutnya misalkan G anggota G1 dan A kernel F, maka diperoleh FGA G inverse sama dengan FG dengan FA G inverse, ini sifat homomorfisme. Kemudian FA tadi sama dengan E2, kemudian FG G inverse E2 ini tidak mengaruhi sama dengan E2. Jadi GA G inverse juga anggota kernel F untuk setiap G anggota G1. Dengan demikian menunjukkan bahwa kernel F subgrup normal dari G1. Kemudian yang keempat, image F subgrup dari G2. Kita buktikan misalkan XY anggota image F. Nah, kita ambil AB yang anggota G1 sehingga X sama dengan FA dan Y sama dengan FB. Didapat XY inverse sama dengan FA. Operasikan dengan FB inverse sama dengan FA, FB inverse sama dengan FAB inverse sama dengan FG dengan G dengan AB inverse anggota G1. Hal ini menunjukkan bahwa XY inverse anggota dari image F. Jadi image F subgrup dari G2. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk teorema yang kaitan. Misalkan pemetaan F dari G ke H adalah suatu isomorfisme grup, maka satu diperoleh F inverse dari H ke G juga suatu isomorfisme grup. Kemudian banyaknya anggota G dan H itu sama, atau order dari G sama dengan order dari H. Bila G abelian, grup abelian, maka H juga abelian. Kemudian yang keempat, bila G siklik maka H juga siklik. Yang kelima, bila G anggota G dengan order dari G sama dengan M, maka FG ordernya juga M. Nah, kita buktikan beberapa. Yang satu, karena F bijektif, maka F inverse pasti ada. Bila diberikan XY anggota H, pilih A, B anggota G yang memenuhi X sama dengan FA dan Y sama dengan FB. Didapat, kita kalikan XY, kita operasikan ya. Operasikan belum tentu perkalian, sama dengan FA dengan operasi dengan FB diperoleh karena homomorfisme sama dengan FA F pemetaan dengan oleh AB, maka F inverse dari ini XY ini sama dengan AB sama dengan F inverse X dioperasikan dengan F inverse Y untuk setiap X, Y anggota H. Terlihat bahwa pemetaan dari F inverse H ke G adalah homomorfisme grup. Karena F bijektif, maka F inverse juga bijektif. Jadi F inverse adalah isomorfisme. Dan yang kedua, karena F G ke H bijektif, maka banyak elemen di G sama dengan banyak elemen di H, yaitu yang subjektif. Ya, jadi menurut yang subjektif itu menyebabkan elemen di G sama dengan elemen di H. Kemudian
Yang ketiga, diketahui bahwa G abelian, berarti kita misalkan EG anggota H, karena F surjektif atau pada ini, maka dapat dipilih AB anggota G yang memenuhi X sama dengan FA dan Y sama dengan FB. Didapat XY sama dengan FA FB sama dengan AB dioperasikan dulu, baru kita petakan oleh F. Karena abelian bisa dibalik BA, jadi sama dengan FB, operasikan dengan FA diperoleh YX. Terlihat bahwa untuk setiap X yang dah berlaku XY sama dengan YX, jadi H juga grup yang abelian. Yang terakhir, untuk membuktikan bahwa G tadi yang buktikan G, kita G itu kan siklik, berarti hanya nanti juga siklik. Kita buktikan G itu dibangun oleh ini G kecil ini, yang kita bisa anggotanya berarti dari G pangkat M, di mana M anggota Z, dan FG sama dengan H0 untuk suatu H0 anggota H. Bila diberikan sembarang H anggota H, dapat dipilih N0 anggota Z yang memenuhi H sama dengan F ini G pangkat N0 yang dipetakan dengan oleh F, beroleh hasil sebagai berikut. Nah, jadi untuk setiap H di H sama dengan, kita peroleh H sama dengan H0 pangkat N0 dengan N0 anggota Z. Hal ini menunjukkan bahwa H juga dibangun oleh H0 yang juga dibangun oleh suatu grup siklik. Ya, kemudian ordernya, ya, order G kecil ini sama dengan M dan FG sama dengan N, maka netral di H sama dengan FEG. Jadi netral di G kita petakan oleh F sama dengan F GM dengan F, kita G-nya dipetakan oleh F, sehingga didapat M sama dengan K0N atau kelipatannya untuk beberapa bilangan bulat positif K0. Di samping itu netral di H juga sama dengan FG, ya, pangkat N sama dengan FGN, karena 11 dan EH sama dengan FEG, maka order dari G ini sama dengan N. Jadi dapat dipilih bilangan positif K1 yang memenuhi N sama dengan K1M. Dari M sama dengan K0N dan N sama dengan K1M, didapat M sama dengan K0 kali K1M atau K0 kali K1 sama dengan 1. Karena masing-masing K0 dan K1 adalah bilangan bulat positif, maka haruslah K0 sama dengan K1 sama dengan 1. Jadi M sama dengan K0N sama dengan N. Oke, selanjutnya kita contoh. Ya, contoh yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa misalkan ada G siklik yang dibangun oleh dua elemen A1 dan B1, di mana A1 pangkat N sama dengan B1 pangkat 2 sama dengan E, dan A1 inverse kali B1 sama dengan B1 A1, maka akan ditunjukkan G isomorfik dengan DN, dihedral dengan sisi N, minimal 3 N-nya ini. Ya, jadi bukti pertama kita harus mendefinisikan suatu fungsi pemetaan dari G ke DN. Nah, di mana F A1I B1J ini kita petakan oleh F sama dengan AI BJ ini. Nah, kita buktikan apakah F suatu fungsi. Nah, untuk menunjukkan F suatu fungsi, maka kita ambil X, Y anggota G di sini. Karena G dibangun oleh A1 dan B1, ya ini, maka ada bilangan bulat I, J, M, dan N, sehingga X sama dengan A1I, B1J, dan Y dengan A1M, B1N. Misalkan X sama dengan Y, maka I sama dengan M dan J sama dengan N. Sehingga Fx sama dengan F A1I, B1J sama dengan AI, BJ sama dengan AM, BN sama dengan F A1M, B1N sama dengan FY. Karena untuk X sama dengan Y didapatkan Fx sama dengan FY, maka F adalah suatu fungsi pemetaan.
Oke, selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa dia suatu fungsi yang homomorfisme. Maka kita ambil EG di G, ya. Kita ketika mengambil EG di G, maka ada bilangan bulat I, J, M, dan N, sehingga X sama dengan A1I, B1J, dan Y sama dengan A1M, B1N. Karena diberikan di soal tadi B1 kuadrat sama dengan E, maka nilai J yang mungkin hanya 0 dan 1. Nah, kemudian Fx sama dengan F1I, B1J sama dengan FAI, BJ, dan Fy sama dengan F1M, B1N sama dengan AM, BN. Definisi fungsinya tadi. Nah, akan ditentukan bahwa Fxy, nah, Xy kita operasikan dulu baru kita petakan, itu sama dengan Fx. Nah, X dipetakan dengan F, baru kita operasikan dengan Fy. Ada dua kasus untuk nilai J, yaitu untuk J nilai 0 dan J-nya nilainya 1. Nah, untuk kasus yang pertama, J sama dengan 0 diperoleh ini XY sama dengan A1I, A1M, B1N dengan A1I plus M sama N sama, maka dapat yaitu Fxy sama dengan F dari A1I plus M B1N diperoleh A1IM B1N diperoleh A1I A1M A B1 pangkat N sama dengan F A1I kita operasikan dengan F dari A1M B1N diperoleh Fx sama dengan Y. Terbukti bahwa untuk J sama dengan 0 dia merupakan homomorfisme. Oke. Nah, kemudian berikut juga untuk J sama dengan 1 juga merupakan homomorfisme grup. Tinggal kita ganti saja di sini nanti J-nya 1, J-nya 1 ini kita ganti, itu akan mendapatkan juga bahwa Fxy itu sama dengan Fx Fy. Kemudian kita akan menunjukkan bahwa fungsinya itu injektif. Nah, misalkan Fx sama dengan Fy untuk sembarang X dan Y anggota G akan ditunjukkan X sama dengan Y. Yang pertama, karena G dibangun oleh A1 dan B1, maka ada bilangan bulat I, J, M, dan N, sehingga X sama dengan A1I, B1J, dan Y sama dengan A1M, B1N. Diperoleh Fx sama dengan F A1I, B1J sama dengan AI, B, J, dan Fy sama dengan F A1M, B1N sama dengan A pangkat M, B, N. Karena Fx sama dengan Fy, maka AI, BJ sama dengan AN, BN sama dengan X, Y. Oke. Ya, jadi kemudian dari persamaan ini dapat disimpulkan bahwa I sama dengan M. Nah, ini I sama dengan M dan J sama dengan N. Karena itu X sama dengan A1I, B1J sama dengan A1M, B1N sama dengan Y. Terbukti bahwa F adalah fungsi yang injektif. Yang terakhir kita akan buktikan bahwa fungsi tersebut juga surjektif. Selanjutnya, ya. Nah, surjektif berarti kita ambil Y anggota dihedral N, karena dihedral N dibangun oleh A dan B, maka ada bilangan bulat I dan J sehingga Y sama dengan AI, BJ. Nah, akan dicari X anggota G sehingga Fx sama dengan Y. Misalkan X-nya itu A1I, B1J, maka dapat Fx sama dengan F1I, B1J sama dengan AI, BJ sama dengan Y. Nah, karena X dibangun oleh A1 dan B1, maka X anggota G, karena untuk sebarang Y yang anggota Dn dapat dicari X anggota G sehingga Fx sama dengan Y, maka F terbukti bahwa dia surjektif. Karena fungsinya surjektif, injektif, dan homomorfisme, maka F dari petaan dari G ke Dn itu merupakan isomorfik. Contoh yang kedua,
Nah, akan ditunjukkan bahwa Z6 bilangan bulat modul 6 terhadap properti tambah itu tidak isomorfik dengan dihedral 3. Ya. Yang pertama kita buat tabel dari Z6 terhadap properti tambah sebagai berikut. Anggota dari Z6 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita operasikan dengan penjumlahan, diperoleh tabel berikut. Nah, order dari tiap elemen dari Z6 didapat 0, ordernya 1, 1 ordernya 6, 2 ordernya 3, 3 2, 4, 3, 5, dan 6. Kemudian dari D3 kita dapatkan untuk elemen yang pertama adalah terhadap sumbu X kita cerminkan, kemudian terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Y dirotasi sejauh 120 derajat, 240 dan 360 derajat. Nah, order tiap elemen dari D3 dapat sebagai berikut ini. Nah, karena order dari Z6 dan order dari D3 tidak sama, ini 6 ini menyebabkan tidak bijektif, sehingga Z6 dengan D3 ini tidak isomorfik. Oke. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga, nah ini yang terakhir, misalkan bilangan bulat Z dan Z aksen yang diberikan sebagai berikut ini, ya, maka akan ditunjukkan bahwa Z aksen ini dengan operasi perkalian bentuk suatu grup atau suatu grup ini. Yang B, Z plus dengan Z aksen perkalian ini merupakan saling isomorfik. Yang pertama yang menunjukkan bahwa Z aksen adalah grup, maka perlu dibutuhkan bahwa dia tertutup terhadap operasi perkalian. Kita ambil A sama dengan 2x1 dan B sama dengan 2x2 anggota dari Z aksen, di mana x1, x2 anggota dari Z bilangan bulat, maka AB adalah 2x1 dioperasikan dengan 2x2 diperoleh 2x1 plus x2 sama dengan 2x. Ini karena penjumlahan bilangan bulat dapat bulat, maka 2 pangkat x juga anggota dari Z aksen, jadi tertutup. Yang kedua, asosiatif. Nah, asosiatif itu kita tunjukkan, ambil A, B, C anggota dari Z aksen yang sebagai berikut ini. Akan ditunjukkan bahwa A, B, C itu sama dengan AB, operasikan dengan C. Nah, kita ini tunjukkan dari kiri ke kanan. A, B, C ini 2 pangkat X1, 2 X2, 2 X3 sama dengan 2X1, 2X2 plus X3 ini sama dengan 2X1, X2 plus 3 sama dengan 2X1, X2 kali 2 pangkat X3 diperoleh, nah ini AB pasti dengan, jadi dia asosiatif. Dan yang ketiga, identitas. Jadi terdapat E sama dengan 2 pangkat 0 anggota dari Z aksen, sehingga berlaku 2A kali 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 0 kali 2 pangkat A sama dengan 2A untuk setiap 2 anggota Z aksen. Jadi A ini anggota bilangan bulat. Kemudian yang terakhir, inverse. Nah, terdapat A sama dengan 2 pangkat X anggota dari Z aksen, sedemikian hingga 2 pangkat NX kali 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat X kali 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 0 untuk setiap X anggota Z. Karena keempat sifat terpenuhi, maka dia suatu grup. Dan kita menunjukkan yang B bahwa dia isomorfik, berarti kita harus membuat suatu pemetaan fungsi dari Z ke Z aksen yang ditunjukkan berikut ini. Jadi kita ambil, kita tunjukkan, misalkan kita tunjukkan suatu fungsi, berarti kita harus menunjukkan, kita ngambil A, B di Z dengan A sama dengan B, maka harus ditunjukkan bahwa FA sama dengan FB. Oke, berikutnya. Jadi ini dia merupakan fungsi yang baik atau well defined. Kemudian kita menunjukkan bahwa dia fungsi yang homomorfisme. Jadi kita ambil AB anggota Z yang berlaku FAB sama dengan FA kali FB. Nah, ini kita ambil tadi
A-nya 2 pangkat A dan B 2 pangkat B, diperoleh 2A plus B dengan FA plus FB. Oke. DF homomorfisme. Kemudian yang selanjutnya adalah injektif fungsinya, dan kita ambil AB angka Z yang memenuhi FA sama dengan FB akan ditunjukkan bahwa A sama dengan B. Ya, ini. Jadi ini maka A sama B dengan kata lain F injektif. Dan yang kedua surjektif, ambil Y anggota Z aksen sembarang, maka Y kita pilih 2 pangkat A untuk setiap A anggota Z, ya maka didapat FA sama dengan 2 pangkat A sama dengan Y. Jadi F surjektif karena dia injektif surjektif homomorfisme, maka Z plus dengan Z aksen perkalian ini merupakan saling isomorfik. Terima kasih.